Iya, kalau mau bertani bawang, yang pertama harus ada lahannya, baru kenali lahannya. Potensial gak untuk bertani bawang? Karena ada juga memang lahan yang tidak potensial untuk bawang gitu. Nah, kalau secara strukturnya contohnya tanah itu ada 3, itu liat, debu, dan pasir gitu kan. Nah, jadi kalau untuk bawang dia, kita harus perhatikan antara liat dengan pasirnya harus kira-kira berimbang gitu. Jadi tanahnya akan lebih longgar kalau dia lebih berpasir. Tanaman bawang merah kan yang uratannya sangat halus, dia membutuhkan lahan bertani yang lebih longgar, yang lebih gembur gitulah. Kalau bawang memang dia memang harus fokus untuk bawang aja, tidak terlalu perlu tumpang sari gitu kan. Jadi kayak tumpang sari dia kayaknya nggak perlu, karena dari sifat bawangnya, bawang itu kan uratannya sangat halus. Nah, bawangnya kayak benang lah uratannya, jadi perlu penanaman yang memang fokus untuk dia gitu. Jadi supaya dia bebas untuk tumbuh, bebas untuk berkembang gitulah. Ya kalau untuk budidayanya aku bilang campur lah ya. Masih ada yang yang tradisional, ada juga yang sudah pakai teknologi. Contohnya untuk buka lahan pertama itu aku udah pakai traktor gitu kan. Nah, jadi udah pakai traktor jadi dia lebih cepat. Tapi kalau untuk pembedengannya dan penarikan mulsanya ya masih manual gitu, udah masih pakai tangan lah sama cangkul. Kalau di perawatannya aku sudah pakai alat pompa sprayer gitu kan, pasti lebih cepat karena dia udah pakai dinamo juga. Untuk mencornya, kalau aku kan mancor aku, jadi pupuknya dicairkan supaya lebih kontak terhadap bawangnya. Itu udah pakai mesin Dorsmer gitu, jadi lebih efektif dan lebih cepat. Baru kita olah itu pentraktorannya ada fase juga. Jadi untuk bukaan pertama kita harus biarkan dia kira-kira 2 minggu kan untuk pembusukan. Harus kita biarkan dia 2 minggu untuk pembusukan. Di situ kita taburlah dolomit. Nah, dolomit ini kita butuhkan untuk penyegaran, kayak refresh lah tanahnya gitu kan. Kalau pH-nya terlalu tinggi jadi direndahkan, kalau terlalu rendah dinaikkan, kayak gitulah sifat kapur ini untuk menetralisir tanah gitu. Nah, itulah di umur 2 minggu. Setelah 2 minggu dia baru kita olah lagi. Sebenarnya masih pada tahap pertama, tapi kan pengolahan kedua lah dia setelah dibuka pertama kali kan, baru ditraktor lagi supaya campur yang kena dolomit itu, yang di atas itu sama yang di bawah yang lagi busuk. Nah, itulah dia pengolahannya selanjutnya. Setelah itu nanti dijaluri lah dia. Nah, ini bedengan ini dibuat pakai traktor 6 kali berjalan lah kan untuk membentuk ini. Begitu juga selanjutnya, jadi dia ada 6 kali putaran untuk membentuk ini. Itulah tahap pertamanya, baru dia selesai. Kalau pH untuk bawang 5,5 ke 6, sebenarnya kita juga harus perhatikan ini ya, perhatikan kondisi cuaca juga. Itu kan dipengaruhi oleh cuaca gitu. Jadi cuaca itu memang mempengaruhi kita melakukan perlakuan untuk budidaya bawang merah. Yang pertama, kita harus ketahui bahwasanya umur bawang itu cuma 2 bulan. Kalau sebuah tanaman hanya berumur 2 bulan, ya pastinya dia harus dekat dengan air. Tetapi tidak juga diberi atau terkena kuantitas air yang berlebih. Bisa juga jadi busuk dia. Pada fase pengumbian, dia terlalu banyak kena hujan atau terlalu banyak air. Umbinya tidak akan jadi bulat, tetapi dia jadi pecah. Dia harus dekat dengan air, tetapi dia tidak bisa berlebih terhadap air gitu. Ini kan sulit ini melihat transisinya gitu. Yang selanjutnya sebenarnya pemilihan bibit. Pemilihan bibit perlu juga. Contohnya umbi bawang merah yang cocok untuk ditanam itu yang seperti apa. Kalau dari ukuran juga sebenarnya ukuran bibit itu ada gitu. Kalau yang biasa aku contohnya, yang pertama secara fisik dia harus bulat lonjong dan dia tunggal. Bibitnya itu harus tunggal dia. Yang kedua dia harus memang padat kering. Dia tidak lembek. Kalau dia lembek berarti ada potensi dia sudah berjamur atau dia sudah busuk. Itu harus diperhatikan juga. Nah, dan umbinya jangan yang terlalu besar. Kemungkinan kalau dia terlalu besar, anakan mungkin berpengaruh gitu untuk anakannya nanti ke depan. Selanjutnya ada juga kalau bibit itu dia kan punya fase dormansi atau masa tidur. Itu fase di mana bawang dipersiapkan untuk menjadi bibit. Ini biasanya digantung. Nah, ketika di penggantungan, kalau dia sudah lebih dari 2 bulan atau sudah berumur 2 bulan masa penggantungannya,
langsung tanam juga nggak masalah gitu, asalkan tanahnya itu tadi lembab. Yang kedua, kalau dia tidak sampai berumur 2 bulan, itu biasanya diberikan perlakuan lebih. Penunasannya dipaksa dengan memotong ujung bawang umbi itu untuk penanamannya dia harus diiris dulu ujungnya gitu, kira-kira kalau hitungan mili kira-kira 2-3 mili lah. Pokoknya ujung dari bawang itu terbuka supaya penunasannya terbantu gitu. Tapi kalau bibitnya sudah lebih dari 2 bulan, dormansinya ya tidak usah diiris pun tidak apa-apa sebenarnya. Benih yang baik memang sudah dilakukan dari pemanenan. Pas panen itu, di situ juga sebenarnya kita bisa lihat mana dia yang bisa jadi bibit. Itu tadi dia akan jadi dari bentuk umbinya itu yang tunggal. Kalau dia yang tunggal langsung kita sisihkan waktu panen gitu. Jadi supaya dia sudah selektif menjadi bibit gitu. Kalau dia dari biji, dia kan pasti lebih netral. Tapi kalau dari umbi kan kita harus perhatikan apa kondisi sebelumnya ketika dia dipanen gitu kan. Apakah didominasi oleh hama sebelumnya gitu kan. Pasti kandungan bawang atau umbinya itu juga terpengaruh. Tetapi biasanya biji itu pasti lebih lama. Biji itu pasti memakan waktu sampai 3 bulanan lebih karena dia kan harus disemai. Sekarang perlu juga diperhatikan jarak tanam. Sekarang kan sudah pakai mulsa. Kalau jarak tanamnya itu sudah mengikuti mulsa gitu. Sebenarnya mulsa itu ada yang 4, ada yang 5, ada 6, ada 7. Jarak tanamnya kan sudah pasti berbeda kan. Nah, ini kenapa aku buat yang 5? Karena ini baru pertama sekali aku tanam di sini bawah. Karena masih pertama gitu kan, tidak langsung berani membuat dia lebih rapat gitu. Karena kalau lebih jarak dia kan pastinya proses bertumbuhnya kan pasti beda dengan yang jarak 6 dan jarak 7 kan. Konsentrasi pertumbuhan per umbinya kan kalau dia jarak 10 cm kan sudah pasti berbeda dengan jarak yang 20 cm untuk kebutuhan unsur hara yang ada di dalam tanah yang bisa diserap oleh setiap umbi gitu. Semakin jarak dia semakin besar umbinya gitu. Jadi kalau perlakuan yang 5 ini, kalau aku sendiri ini fokus untuk konsumsi. Tapi kalau dia ada yang berjarak 7 berlubang 7 berlubang 6 mulsanya bisa juga untuk pengambilan bibit dari yang jarak tanam 6. Penanamannya biasanya kalau kita tanam jangan tertanam secara full dia umbinya jangan terlalu full ditanam, dia harus terkena matahari paling sedikit ujungnya lah kelihatan lah, jadi umbinya kelihatan ketika dia ditanam, tidak tertutup rapat. Itu yang membuat dia gampang untuk menerima sinar matahari kan, menerima angin juga, karena itu semua mendukung pertumbuhan bawangnya. Setelah ditanam, masuklah ke pemeliharaannya. Di penanamannya aku memang menggunakan kompos sebagai nutrisi awal perkembangan bawangnya. Jadi dia dikasih kompos kotoran sapi dan kotoran babi. Jadi yang 2 ini ku mixing, ku campur dia kan. Itulah yang ku buat jadi komposnya. Tidak satu jenis, tapi 2 jenis yang sudah di mix. Baru masuklah dia pupuk dasar kan. Jadi pakai kimia juga dia di pupuk dasarnya. Jadi kompos itu sudah bercampur dengan kimiawi, tetapi konsentrasinya dan kuantitasnya berbeda. Contohnya 1 bedeng ini dia butuh setengah kilo sampai 1 kilo pupuk kimia. Tapi kalau komposnya dia kira-kira sudah 15 kilo. Itulah perbedaan kuantitas pemupukan dasar antara yang kompos dengan yang kimia. Jadi nanti udah ditanam kira-kira 2 minggu tidak ada hujan, aku akan sirami dari atas gitu. Pastinya kan 2 minggu dia sudah punya tunas daun kan, sudah ada tunas daunnya.
Baru di umur 3 mingguan aku biasanya melakukan aplikasi nutrisi. Jadi di umur 3 minggu dia kucor. Disitulah dia diberikan nutrisi lagi dari pupuk kimia. Biasanya pakai NPK Mutiara Biru itu 1 tong dia kira-kira 2-3 kilo gitu. Lebih ekstra lagi kita tambahi dia pupuk yang mengandung kalium dan fosfat yang tinggi. Biasanya aku tambahin 1 kilo lagi, jadi 3 kilo lah dalam 1 tong untuk pengkocorannya, pemberian nutrisinya. Nah, itu di umur 3 minggu. Karena bawang kan 2 bulan. Nah, jadi 1 bulan 1 HST sampai 30 HST dia masa vegetatif. Nah, di masa vegetatif ini kupikir kita harus memberikan nutrisi yang lebih untuk nitrogen. Karena nitrogen sangat membantu dia untuk bertumbuh di umur 1 bulan. Nah, penunasan, kesehatannya daun gitu kan. Hujan adalah salah satu pembawa atau pemberi nitrogen yang bagus untuk tanaman. Jadi kalau memang sering hujan di umur 1 bulanan, pastinya dia akan lebih baik untuk daun dan untuk tunasnya. Nah, jadi sebulan selanjutnya dia kan sudah masuk ke tahap generatif. Jadi di tahap generatif itu bawang itu akan memasuki fase hidupnya untuk membentuk umbi. Nah, kalau dia sudah membentuk umbi, disinilah kita yang harus perhatian dengan umbinya, gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita memperhatikan umbinya, apakah sudah mulai terbentuk atau belum, ataukah dia tidak jadi terbentuk gitu kan. Nah, itu harus memang perlu benar-benar diperhatikan. Kalau dia sudah mulai terbentuk, nah di sini kita harus berikan nutrisi kalium dan fosfat yang lebih gitu, supaya melakukan proses pengumbian dengan sempurna gitu. Karena di umur generatif ini, di fase generatif itu kan dia membutuhkan nutrisi yang lebih fokus kepada umbi. Karena kita kan mau ngambil umbi, bukan mau ngambil daun kita dari bawang ini gitu kan. Nah, kalau dia seperti itu, kurasa budidayanya akan lebih memuaskan. Masyarakat contohnya punya keluhan, ini suap bawang mati katanya kan, jadi ditanam bawangnya tidak dapat tumbuh dengan baik gitu kan. Pernah membuat orang sampai membangun rumah, bisa menyekolahkan anak-anak gitu kan, bisa menguliahkan anak-anak karena bertani bawang gitu. Kita kan pasti punya punya penilaian juga dengan semua jerih payah kerja yang sudah kita lakukan kan.